Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya William Surya Pratama, NPM 182191224, kelas 4E. Saya akan di ngobrol saya akan mengerjakan tugas. Itu kudunya Di saya sini di sini saya akan mempresentasikan mau presentasi. tentangnya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya William Surya Pratama, NPM 182191224, kelas 4E. Saya di sini akan mempresentasikan tentang wawasan dasar pengelolaan pendidikan, yang mana wawasan dasar pengelolaan pendidikan ini ada definisinya, dibagi 3. Yang pertama, 1. Definisi pengelolaan. Yang kedua, definisi pendidikan. Yang ketiga, definisi pengelolaan pendidikan. Untuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang definisi pengelolaan. Yang pertama, definisi pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi, pengelolaan yaitu suatu rencana yang dilakukan oleh banyak orang atau anggota untuk mencapai target yang akan dituju, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan menurut para ahlinya. Yang pertama, menurut Prajudi Atmosudirjo tahun 1982, pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu. Yaitu pemanfaatan dan pengendalian atas sumber daya, yaitu adanya staf yang diperlukan untuk menunjang kelancaran tujuan tertentu atau target. Yang kedua, menurut Sondang P. Siagian tahun 1997, pengelolaan adalah soft skill atau keterampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga atau bantuan orang lain, yang mana dikerjakannya dilakukan dengan adanya bantuan oleh kelompok. Yang ketiga, menurut George R. Terry, pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dapat disimpulkan dari menurut tiga para ahli tersebut, yaitu pengelolaan yaitu pemanfaatan sumber daya manusia untuk menunjang suatu target atau tujuan tertentu yang menghasilkan kualitas yang baik. Yang kedua yaitu definisi pendidikan, yang mana definisi pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan,
dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Yang mana pendidikan ini adalah suatu proses untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan atau skill, dan kebiasaan atau disebut juga sikap sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun menurut para ahli, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan permintaan dalam kehidupan anak-anak. Intinya adalah bahwa pendidikan mengarah semua kekuatan yang ada di dalam agar peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan yang tinggi dan kehidupan dan kebahagiaan hidup. Yang mana pendidikan ini untuk menunjang kualitas peserta didik seseorang untuk memudahkan perbuatan yang akan dilakukan dalam bermasyarakat. Yang kedua, menurut H. Puad Ihsan tahun 2005, pengertian pendidikan secara sederhana adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Yang mana menurut Puad Ihsan ini, pendidikan adalah untuk meningkatkan potensi bawaan yang sudah ada sejak lahir dari seseorang. Yang ketiga, menurut Rocky Gerung, pendidikan adalah perang terhadap kedunguan, yang mana pendidikan ini untuk mempercerdas akal dan memperhalus perasaan. Yang keempat, menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya, melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, di mana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah sehingga menjadi manusia sempurna. Yang mana menurut Imam Al-Ghazali ini, pendidikan adalah untuk membentuk karakter yang bisa memanusiakan manusia, yaitu menjadikan manusia berhubungan baik dengan manusia lainnya. Yang kelima, yaitu menurut Socrates, pendidikan adalah suatu sarana yang digunakan untuk mencari kebenaran, sedangkan metodenya adalah dialektika. Pendidikan menurut Socrates ini yaitu pendidikan untuk mencari pengetahuan lebih akan kebenaran. Definisi yang ketiga yaitu definisi pengelolaan pendidikan. Definisi pengelolaan pendidikan
adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi, di mana keempat proses tersebut mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Pengelolaan pendidikan, definisi pengelolaan pendidikan ini ada 4 aspek yang harus ditingkatkan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya. Yang mana keempat aspek itu untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Adapun menurut para ahlinya, yang pertama yaitu menurut Hendayat Sutopo dan Wasti Sumanto tahun 1982, pengelolaan pendidikan adalah segala bentuk pengaturan dan penataan yang berkaitan dengan peserta didik yang dimulai dari masuk sampai keluarnya peserta didik dari suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga, menurut Knežević, pengelolaan pendidikan adalah suatu layanan yang berfokus pada pengawasan dan pengaturan peserta didik di luar ataupun di dalam kelas yang meliputi pendaftaran, pengenalan, pengembangan minat siswa, dan sebagainya yang dimulai dari masuknya peserta didik sampai mereka lulus. Yang ketiga, menurut Daryanto tahun 2010, pengelolaan pendidikan ataupun tujuan pengelolaan pendidikan adalah untuk menunjang proses belajar mengajar, seperti terciptanya tata tertib dan keteraturan, serta memberikan kontribusi yang layak secara keseluruhan. Jadi, kesimpulan menurut para ahli yang saya sebutkan tadi, saya menyimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan adalah suatu proses yang dapat ditunjang oleh 4 aspek, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya untuk menunjang proses belajar yang dapat meningkatkan kualitas peserta didik. Jadi kesimpulan untuk wawasan dasar pengelolaan pendidikan ini adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan nama. Sok berhenti kena. Berhenti. Lah, baiklah. Ya.